Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Kemarin malam stage 18 Tour de France dan dimenangkan oleh Richard Carapaz ya. Richard Carapaz ini sudah senior ya. Tentunya dia sudah memenangkan Grand Tour yaitu Giro di Italia dan dia itu ex Ineos Grenadiers juga. Richard Carapaz ini sebetulnya tidak asing, adalah climber yang lumayan tangguh, ya sangat tangguh. Dia juga adalah Olympic gold medalist di Tokyo ya untuk road race. Ya. Jadi nggak usah diragukan, pengalamannya sangat dibutuhkan ya oleh tim EF Education First Cannondale ini. Dan sebetulnya Carapaz ini secara diam-diam itu sudah mengambil ancang-ancang ya untuk memenangkan satu stage ini, dan dia menunggu saat yang tepat. Ya begitulah kalau Anda sudah senior itu Anda nggak buru-buru dalam memburu ya, berburu tapi nggak buru-buru karena Anda itu semacam kayak sniper gitu loh. Kalau misalnya ini target saya akan dapat ya, ini dia dapatkan. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang hebatnya Carapaz atau apa-apa ya. Yang menarik buat saya itu justru sistemnya ya dalam tim ya. Bagaimana sebetulnya balapan ini faktornya itu banyak. Anda bisa menang itu karena banyak faktor sebetulnya. Kalau Anda lihat Carapaz dengan yang lain-lain, misalnya loh ya, diadu, Carapaz belum tentu menang juga loh. Ya, belum tentu. Karena sistem, ya, sistem, karena manajemen, karena peran race director juga ya. Race director itu orang yang berada di dalam mobil yang memberi aba-aba, dan juga orang yang mengatur semuanya itu sebelum kamu membalap. Ya, kalau di Bora itu ada Ralph Deng, ya toh. Kalau misalnya di sini ada ini ada. Jadi dia itu yang memanage semuanya bahwa nanti kamu yang akan jalan, kamu akan disupport ini. Suka enggak suka loh ya. Pembalapnya harus taat ya. Itulah yang terjadi pada track di mana Quinn Simmons itu lebih kuat dari Mats Pedersen, tapi tetap dia disuruh nuntun Mats Pedersen sampai selesai. Oke, kita lihat ya secara sistem di sini apa yang berperan? Radio. Kok bisa? Ya ini ya Anda lihat aja. Ya. Bagaimana peran radio ini, mempunyai banyak kontroversi sebetulnya. Ya, banyak kontroversi. Apakah radio ini sebetulnya membuat balapan tambah asik, atau justru radio ini membuat balapan itu tambah boring begitu? Ya, kalau misalnya Anda lihat ini kebetulan saya ada short ya yang ini menarik ini untuk saya tunjukkan ke viewer kita ya. Ayo kita pelajari ya. Bagaimana seorang race director yang di dalam mobil itu bisa tahu, ayo serangan sekarang. Ini Parrot Panther ini lagi mau bonking. Sudah limit, sudah Anda mungkin bisa lagi. Keep going. 8 second. Kok bisa tahu dia 8 second? Keep going. 1 kilometer from the finish. Loh kok bisa tahu dia? 18 second. Di belakangmu ada after left turn. Sampai bisa ngasih tahu segalanya. Dia itu di dalam mobil. Ya. Kok bisa tahu? Ya karena ada GPS, satelit dan segalanya itu di dalam mobilnya itu ada komputer. Luar biasa ya, sampai dia bisa tahu ini belakangmu 18 detik kamu berada di depannya, padahal di depannya itu ada siapa? Jorgensen dan
siapa itu? Mauro Schmidt. Mauro Schmidt sudah memenangi satu stage ya minggu lalu. Ya. Jadi wow, hebat sekali ini radio. Hebat sekali. Jadi gimana menurut Anda? Ya, apakah balapan ini semakin luar biasa karena memang luar biasa atau memang balapan ini kok sudah lama-lama sudah diatur? Ya, misalnya loh ya, kalau nggak ada radio, menurut Anda gimana? Apakah Carapaz bisa nyerang kayak seperti itu loh? Ya, kalau nggak ada radio loh. Kalau nggak ada radio kan istilahnya Carapaz akan berhadapan dengan tadi itu Barrett Painter, terus kayak gitu Maurice Schmidt dan Jorgensen. Jorgensen ini hebat loh, apa ini dari Visma. Ya, jadi ya dia akan. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, saya rasa Carapaz ini akan buta. Ya, aku harus ngapain nih? Siapa yang di belakangku? Aku nggak tahu. Ya, seperti yang video saya yang sebelumnya itu Radio Gaga, Radio Gugu, gitu ya. Bagaimana Lance Armstrong kalau misalnya nggak ada radio loh? Apa ya tahu siapa? Ya, memang dia nggak tahu pada waktu zamannya itu. Jadi waktu dia balapan dan harus one on one dengan si Marco Pantani, pure. Benar 100%. Ya. Jadi ini sangat menarik. Ya. Jadi bukan kedepannya, balapan itu sudah tidak murni pembalap, sudah tidak murni sepeda, sudah tidak murni teknologi apapun. Ya. Tapi juga peran dari si race director ini, pinter-pinternya race director. Sama kan, sepak bola itu juga gitu. Pinter-pinternya siapa? Coachnya itu. Prancis, ada Didier Deschamps, ya no. Ini ada itu, ya. Ya, itulah. Kalau soal semisal nggak ada race director, nggak ada radio, apakah Richard Carapaz itu juga akan bisa menang? Atau bisa lain cerita? Oke, sekian untuk episode yang pendek ini. Terima kasih.